Selamat pagi. Pagi ini saya akan mempresentasikan penelitian DRPM, yaitu penelitian dasar, dengan judul Ekspresi dan Sekresi Gen Endo Beta 14 Silanase dari Bacillus sp asal abdomina rayap di sel inang Saccharomyces cerevisiae sebagai penghasil prebiotik silooligosacharida dan aplikasinya untuk ketahanan pangan. Sebagai tim pengusul, saya sendiri, Ana Agung Istiratna Dewi, Prof. Nyoman dari UNAIR, dan Bu Evi dari Farmasi Universitas Jember. Latar belakang dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya, peneliti telah mengisolasi dan mengkarakterisasi enzim endosilanase dari bakteri Bacillus sp asal abdomina rayap. Enzim ini dapat digunakan sebagai kandidat enzim pangan dengan kemampuan menghasilkan probiotik silooligosacharida. Kami juga telah berhasil mengisolasi full length gen dari endosilanase, yaitu sekitar 600 base pair. Gen ini telah kami klon ke dalam plasmid PET 30, ya. Hasil klon itu dinamakan PET endosil. Nah, PET endosil ini telah ditransformasikan ke E. coli untuk menghasilkan suatu enzim endosilanase rekombinan. E. coli sebagai inang tidak diperkenankan untuk produksi enzim pangan, tidak food grade gitu ya, sehingga perlu dilakukan ekspresi sekresi melalui subcloning, yaitu pemindahan gen ke organisme non-patogen yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini adalah gambaran bagaimana penelitian kami yang sudah dilakukan dalam tahun pertama, di mana gen endosilanase yang ada di dalam PET 30 akan disubcloning ke dalam ragi, yaitu plasmid ragi. Di sini plasmid raginya ya plasmid ragi. Kemudian kemudian selain juga ada penambahan yaitu sinyal peptide dalam proses cloning, yaitu tujuannya adalah untuk memudahkan proses sekresi di dalam host Saccharomyces cerevisiae. Ya. Nah, harapannya gen endosilanase yang ada di host Saccharomyces cerevisiae akan mengekspresikan enzim, ya, enzim endosilanase yang food grade yang dapat digunakan untuk diaplikasikan ke pangan. Nah, untuk mencapai tujuan itu ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama melakukan subcloning gen endosil ke vektor sekresi Saccharomyces, kemudian analisis sekresinya dan uji toksikologi dan alergi produk SOS. Ya, ini yang telah kami lakukan di tahun pertama. Kami telah berhasil mensubcloning endosilanase ke vektor ekspresi Saccharomyces, di mana indikator pertama adalah gen endosil terinsersi dalam plasmid PYS2 dan plasmid PS itu tertransformasi ke sel host Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini hasil dari penelitian, di mana pertama kami sebelum melakukan proses subcloning, kami akan melakukan uji bioinformatika, melihat bagaimana kodon-kodon yang digunakan secara lebih umum digunakan sebagai kodon asam amino yang ada di Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini hasil analisis informatika. Kemudian juga mengenai kandungan gizi. Jadi kami melakukan uji bioinformatika untuk mendapatkan kondisi atau subklon cloning yang akan ditransformasikan ke sel ragi. Nah,
ini hasil konstruksi gen kami, yaitu kami melakukan konstruksi gen sebelum melakukan subcloning, di mana plasmid yang digunakan di sini ada plasmid ragi PSC ura, di mana plasmid itu mempunyai suatu marker di sini adalah ampicillin, kemudian ada ura 3 sebagai promotor. Nah, kemudian di sini gen endoselanase yang disebut dengan SYN-BT N63D diinsertkan di dalam plasmid tersebut, dan juga penambahan signal peptide dan his 6-his untuk proses purifikasi nanti. Ya. Nah, setelah selesai melakukan konstruksi gen, kami melanjutkan dengan proses cloning dan seleksi daripada setelah melakukan cloning, kami melakukan proses transformasi ke tahap pertama dulu adalah ke tahap E. coli, yaitu E. coli top 10. Nah, hasil dari E. coli top 10 ini bahwa kami telah berhasil mentransformasi lebih awal dulu ke E. coli top 10 dengan hasil bahwa dengan di sini menampakkan ada kontrol dan ada sampel yang ditransformasikan, sampel hasil cloning. Nah, nampak bahwa kontrol adalah tidak sebagai kontrol negatif, tidak ada tumbuh sebagai transforman, dan kontrol positif tumbuh. Nah, setelah melakukan proses ini dilanjutkan dengan ada konfirmasi untuk restriksi, enzim restriksi. Di dalam enzim restriksi ditentukan bahwa ukuran basa-basa plasmid, ukuran basa-basa gen yang ada di dalam plasmid sudah benar, yaitu di mana ukurannya di sekitar 7.300-an di sini yang menunjukkan. Kemudian kalau dipotong dengan 2 enzim menunjukkan pita-pita dengan ukuran yang sesuai. Nah, setelah melakukan subcloning ke transformasi ke E. coli, kami lanjutkan melakukan transformasi sebelum melakukan transformasi, kami lakukan uji aktivitas dulu, yaitu untuk menentukan apakah betul subcloning ini betul adanya aktivitas. Kami melakukan uji aktivitas. Di sini nampak bahwa enzim endoselanase, jadi yang rekombinan di sini mempunyai suatu aktivitas sebesar 0,4 unit per mikrogram. Nah, setelah itu kami melanjutkan untuk uji transformasi ke Saccharomyces cerevisiae, ini sedang berlangsung, sedang melakukan uji transformasinya, dan beberapa memang ada sedikit kendala karena beberapa asam amino belum tersedia, sehingga kami masih akan mengulang-ulang untuk melakukan transformasi. Intinya kami sedang sekarang melakukan proses transformasi untuk mendapatkan gen endoselanase tertransformasi di host Saccharomyces cerevisiae. Nah, awal dari penelitian ini telah untuk penelitian pendahuluan, sebelum data-data pendahuluan, kami telah publikasi di jurnal bioaktif karbohidrat, jurnal itu dalam proses review. Ya. Nah, ini adalah bukti jurnalnya. Begitu yang kami dapat sampaikan untuk penelitian dasar di RPM. Terima kasih.